A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidil mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua dan Pengurus Masjid Baitul Ma'mur, alim ulama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat, karunia dan keberkahan yang diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan nikmat dan keberkahan ini terus Allah berikan kepada kita, terus ditambahkan oleh Allah seiring dengan bertambahnya kesyukuran kita kepadanya. Karena konsepnya sederhana sekali, la in syakartum la azidannakum. Kalau engkau pandai untuk bersyukur, maka Allah akan tambahkan. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau tak pandai bersyukur, maka tunggulah azab Allah itu sangat pedih. Karena memang Allah Subhanahu wa taala tidak meminta dari kita balasan apapun, ya mas sekalian. Kalau Allah meminta balasan, bayaran dari nikmat yang diberikan kepada kita, sungguh kita tidak akan mampu untuk melakukannya. Jangankan untuk membayar, membalas apa yang telah Allah berikan, untuk menghitungnya saja tak sanggup kita. Maka Allah tegaskan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau engkau mencoba untuk menghitung, ini bukan membalas ceritanya, ini menghitung aja, maka engkau tidak akan mampu untuk melakukannya. Nikmat mata yang kita miliki juga, ya subhanallah, kita bisa melihat dengan indah, melihat perbedaan warna, indah betul. Kita bisa melihat dengan jelas. Bagi sebahagian yang sudah Allah cabut sedikit dari nikmatnya sebagai kacamata, tentu udah merasakan ini. Ya, kalau tidak pakai kacamata, wah ini susah kan? Kadang-kadang kacamatanya pun itu hilang, Pak. Kacamatanya hilang. Tanya, Bu, mana kacamata Bapak? Mana? Rupanya di sini dia, di atas ya, ke atas. Lupa. Ya. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat pendengaran, coba bayangkan nikmat ini. Seandainya kita tidak bisa mendengar, tentu tidak bisa dengar kajian. Subhanallah. Nikmat berbicara, kita dapat berkomunikasi, mengungkapkan kata-kata yang indah kepada pasangan kita, membaca Al-Quran, subhanallah. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisakah kita membalasnya? Tentu tidak bisa. Ya, tentu tidak bisa. Menghitungnya masih terlalu banyak lagi. Nikmat darah, nikmat jantung, ya, nikmat pernafasan, nikmat nafas ini luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Jangan kita sangka bahwa ya Ustaz, nafas biasa lah Ustaz. Oh enggak. Karena saya kan Dewan Pengawas Syariah di rumah sakit, ya, Rumah Sakit Zainab dan Rumah Sakit Profesor Tabrani yang di Jalan Sudirman. Ketika masa COVID kemarin, nah saya itu tetap ada visit pasien, mengunjungi pasien, memberikan tausiah, memberikan nasihat-nasihat, memberikan semangat spiritual kepada pasien. Nah, ketika COVID kemarin itu ya pasien COVID, Bapak Ibu sekalian, ya, tentu kita harus pakai APD lengkap. Pakai APD lengkap, Pak. Luar biasa, berkeringat di dalam itu. Baru paling setengah jam, karena pasien COVID kan tidak banyak. Ya. Jadi wah, setengah jam berkeringat. Yang saya lihat langsung dengan mata saya, orang yang kena COVID ini, dia menghirup udara tapi tidak terhirup, gitu. Ya, aneh rasanya. Kalau kita sekarang menghirup udara ini, ada rasa itu udara itu masuk ke paru-paru kita. Tapi orang yang kena COVID, Bapak Ibu sekalian, tidak bisa. Dia tarik nafas, macam tidak ada yang tertarik nafasnya. Paling tarik nafas, gitu. Tapi tidak ada yang tersimpan gitu. Ada Bapak Ibu yang sudah pernah kena COVID nih. Nah, itu rasanya seperti itu, luar biasa. Jadi
Disitulah saya benar-benar menyadari, oh ternyata nikmat bernafas itu memang luar biasa. Saking nggak bisa bernafasnya pakai alat bantu, ada sampai pakai ventilator begitu. Subhanallah. Jadi kalau kita menghitung nikmat Allah itu terlalu banyak. Berapa banyak kita sudah gunakan nafas ini? Tidak terhitung lagi. Dari semenjak kita lahir sampai sekarang masih bernapas. Ya, kalau tidak bernapas, udahlah berarti sudah tidak di sini lagi kita itu. Ya, sudah masuk ke bawah tanah kita. Alhamdulillah, ya Allah, Engkau memberikan nikmat yang luar biasa kepada kami. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang bersyukur, ya Allah. Salawat seiring salam kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan kita, teladan kita. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaat beliau, karena tidak ada yang mau menolong kita nanti, Pak, Bu. Tidak ada. Suami kita, suami pun lari dari kita itu. Anak kita yang kita sayangi, yang katanya mencintai kita luar biasa, dia pun lari dari kita. Disebutkan dalam Al-Quran, yauma yafirrul mar'u min akhih. Hari di mana seorang saudara lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abih, dari ibu dan ayahnya. Wa sahibatihi wa banih, dari pasangannya dan dari anak-anaknya. Semua kita akan masing-masing memikirkan, ini bagaimana saya ini? Masuk surga enggak ya? Masuk surga enggak ya? Itu terus yang jadi pemikiran kita, karena kita akan melihat nanti di padang mahsyar dahsyat betul suasananya. Bahkan diriwayatkan kita semua akan dibangkitkan dalam keadaan tidak berpakaian. Tapi tidak ada yang mau memperhatikan kita, tidak ada. Dan kita tidak ingin memperhatikan orang lain, nggak sempat. Nggak sempat. Gambarannya, kalau dulu cerita kawan-kawan saya yang di Aceh, ketika terjadi tsunami, Pak, itu kondisinya tuh hari Ahad, itu lebih kurang jam 8 pagi lah tsunami itu terjadi. Itu kan orang-orang lagi pada ya mandi, Pak, pagi-pagi ya habis olahraga ya, setengah 8 jam 8 mandi begitu. Ada yang tidak berpakaian, tapi nggak ada yang peduli. Semua masing-masing sibuk menyelamatkan diri biar nggak kena air bah itu. Ada yang tidak berpakaian, ada yang pakai handuk, ada yang pakai dalam, tidak ada yang memperhatikan, Pak. Kawan saya yang selamat bilang, iya saya lihat ada orang nggak berpakaian, tapi saya nggak perhatian. Saya gimana caranya mau menyelamatkan diri? Saya tidak tahu. Pokoknya apa yang bisa saya lihat tinggi itu mau saya panjat. Saya nggak boleh dengan orang samping saya. Begitulah Pak gambarannya, Bu. Ya, luar biasa. Apalagi nanti di akhirat, nggak ada yang bisa menyelamatkan kita dari dahsyatnya mahsyar itu. Yang bisa menyelamatkan kita hanya syafaat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita berbanyak sholawat kepada beliau, berbanyak sunnah-sunnah beliau, dan kali ini kita ingin mengkaji dari sirah beliau, ya, perjalanan hidup beliau. Kita ingin mengambil iktibar dari kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satu iktibar dari kehidupan Rasulullah adalah bagaimana beliau memiliki adab, memiliki etika. Etika ini ada dua. Ada adab kepada Allah dan ada adab kepada sesama makhluk. Ini ada dua adab ini. Ya. Adab yang kaitannya ini dengan seorang hamba, antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang sering disebut sebagai tasawuf sebenarnya. Ya, tasawuf. Asal katanya dari kata as-safi yang artinya itu bersih, yang sudah dibersihkan gitu. Nah itu dia. Arahnya itu ke arah sana, karena memang tidak ada yang dapat menjadi masalul a'la, contoh teladan, ya, role model yang lebih baik dalam menjalankan adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada, Bapak Ibu sekalian. Ya. Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjalani kehidupannya itu adalah role model, contoh yang terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah itu contoh teladan yang terbaik. Adab beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adab beliau. Contoh nih sebelum kita kaji lebih mendalam nasirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu kan sudah diangkat menjadi seorang nabi, Pak, Bu. Ya, seorang nabi, orang yang dipilih betul.
Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu perang di perang Badar, di perang Badar ceritanya. Bukankah mudah bagi Rasulullah untuk meminta kepada Allah, ya Allah kirimlah, tolonglah, kirimkanlah malaikat Jibril, satu aja malaikat Jibril yang besarnya itu seluas langit dan bumi itu. Kan dulu Nabi kan tidak pernah ketemu dengan malaikat Jibril kan, ketika diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul, ketika Isra dan Mi'raj. Ya, Nabi melihat, oh banyak betul malaikat-malaikat Allah dan malaikat Jibril ini luar biasa besarnya. Kenapa Rasulullah nggak minta gitu, ya Allah tolonglah Jibril ini diutus untuk membantu saya dalam perang Badar. Ya, kalau datang Jibril selesai nggak tuh kafir Quraisy itu? Selesai Pak, 1 detik nggak sampai, selesai, habis semua itu. Ya. Sekali pijaknya mati semua. Tapi tidak begitu, cerita perang Badar kan nggak begitu kan? Cerita perang Badar, Rasulullah malam-malam sebelum perang Badar, setelah mempersiapkan segala sesuatunya, Rasulullah sholat panjang-panjang. Diriwayatkan Rasulullah sholat itu sampai jatuh rida beliau. Rida itu sorban beliau, penutup sorban yang beliau pakai di punggung beliau ini. Jatuh. Ya. Kenapa? Saking lamanya beliau bersujud. Nah, coba bayangkan, itu kan adab betul kepada Allah, tidak sembarang minta. Peristiwa hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah. Perjalanannya berapa lama? 7 hari 8 malam jalan kaki. Terbayang nggak Bapak Ibu sekalian? Rasulullah itu 2 tahun sebelumnya itu Isra dan Mi'raj. Ya, lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, malam-malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Naik apa? Naik buraq. Gampang kan? Nggak sampai itu berapa detik udah sampai itu ke Masjidil Aqsa. Apalah salahnya kalau Nabi meminta kepada Allah, ya Allah tolong pinjamkan dulu buraq tuh sebentar. Sebentar aja. Naiklah Rasulullah, naik buraq, langsung sampai ke Madinah. Nggak perlu menghadapi cobaan-cobaan, dikejar-kejar, nggak perlu masuk ke Jabal Thur, ke gua itu untuk sembunyi, nggak perlu itu. Tapi coba lihat bagaimana adabnya Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak mentang-mentang beliau seorang nabi, beliau bisa langsung meminta kepada Allah, beliau bisa langsung berkomunikasi dengan malaikat Jibril, beliau pernah naik buraq lalu sembarangan minta. Itu Bapak Ibu sekalian, itu kan adab betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kenapa beliau menjadi masalun a'la, contoh teladan luar biasa. Kalau kita coba bayangkan, ada orang yang doanya ini makbul. Ya, kalau mau hujan, ya Allah janganlah hujan dulu. Nggak jadi hujan. Itu keterusan tuh orang itu. Asal dia mau hujan, mulai dia berdoa. Ya Allah jangan hujan ya Allah. Nggak hujan, kan? Mantap saya kan, wali ini, wali. Langsung ngaku wali. Iya kan? Ada sebagian orang yang Allah berikan keistimewaan, ya, kalau dia minta nggak diturunkan hujan. Ya. Ketika sudah makbul doa-doanya beberapa kali, nah jadi pawang hujan dia. Di mana ada orang pesta, di situ dia dipanggil. Ini kan, ya coba, ini kan nggak beradab. Hujan itu adalah rahmat. Betul apa enggak? Terus siapa kita yang memiliki hak untuk mindahin hujan? Coba bayangkan. Allah ingin menurunkan hujan di sini nih untuk makhluknya. Terus kita bilang, ya Allah jangan turunkan hujan di sini ya Allah. Beradab enggak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, ini ya, dalam kaji ini. Ya, makanya sebenarnya saya agak-agak berat Pak, mengkaji tasawuf itu agak berat Pak, karena ya menyampaikannya itu satu, menyampaikan itu mendalam, yang kedua saya sendiri mengakui ini berat, saya sendiri masih mengakui saya masih banyak kekurangan, ya, tapi ya sudahlah, Bismillah, sama-sama kita menapaki ya sirah Nabi SAW untuk kita mengambil ibrah, pelajaran-pelajaran bagaimana adabnya Nabi baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada makhluknya. Ya, bayangkan Rasulullah itu sampai dilempar
dakwah beliau dilempar. Ya, ketika di Taif coba, Rasulullah dilempar begitu parah sampai-sampai Allah mengirim. Ini Allah sudah mengirim nih. Ya, Allah mengirim malakul jabal, datanglah kepada Muhammad, tanya sama dia apa yang dia mau, bantu dia. Kan sampai Allah perintahkan tuh kepada malakul jabal, malaikat yang menjaga gunung-gunung. Malaikat Jabal itu sudah datang nanya kepada Nabi, tapi Rasulullah merasa tidak berhak untuk menghakimi orang-orang di Taif. Ya, Rasulullah malah memilih untuk mendoakan. Coba bayangkan itu. Kalau kita kan enggak, adalah malaikat Jabal, paslah pas malaikat Jabal ya. Kita udah luka-luka ini, udah habis, kita udah bonyok ya kan. Datang malaikat Jabal, wahai Suryandi, engkau sudah luka-luka, apa yang kau inginkan aku bantu. Udahlah, misalnya malaikat Jabal tuh, tolonglah diselesaikan dulu itu gunung disatukan. Ya itu, kita itu sebelumnya. Tapi Rasulullah sudah menunjukkan bagaimana bersihnya hati beliau. Ya, adab beliau kepada Allah, adab beliau kepada sesama manusia. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah, referensi kita dari kajian Sirah Nabawiyah ini adalah Fiqh Sirah Nabawiyah, ya, Fikih Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh guru kita, dan khususnya saya bertemu sama beliau, mulazamah sama beliau selama 4 tahun. Salah seorang guru yang saya cintai, Syekh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Ya, saya ingat beliau itu wafat kena bom, lagi pengajian kena bom beliau. Seandainya waktu itu saya tidak pulang, saya salah satu korbannya itu. Karena tempat di mana meledaknya bom itu, ada orang Pak dari belakang masjid, ya dari saf paling belakang dia maju ke depan, tuk. Dia dari sebelah kanan saf tuh ke depan sini dia. Udah dekat baru meledakkan diri. Saya tuh biasa posisinya sebelah kiri Syekh Buti itu. Ya. Saya biasa di situ duduk ngaji, saya seneng, saya nengok beliau dari samping gitu, saya seneng banget gitu. Jadi itulah hikmahnya. Kalau waktu itu saya masih ada di sana, mungkin saya nggak ketemu Bapak Ibu sekalian. Jadi ini adalah karya guru saya dan mudah-mudahan bermanfaat untuk beliau. Maka mohon izin kita bersama mengirimkan Al-Fatihah untuk beliau. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa masyayikhina wa khususan ila almarhum Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ahammiyatus sirah an-nabawiyah fi fahmil Islam. Pentingnya seseorang itu memahami sirah nabawiyah agar dia lebih memahami Islam itu sendiri. Maka disebutkan di sini, laisal gharadu min dirasati siratin nabawiyah wa fiqhuha mujarradul wuqufi 'ala al-waqa'it tarikhiyah. Kita kalau belajar tentang sirah nabawiyah, kita tidak semata-mata belajar sirah nabawiyah itu sebagai sebuah pelajaran sejarah gitu. Nabi dulu lahir di tahun gajah, ya 571 Masehi. Nabi dulu hijrah ke Madinah, begitu. Enggak sekedar itu kalau kita mau belajar sirah nabawiyah. Kalau kita belajar sejarah, kita hanya memang melihat rentetan timeline istilahnya, ya, rentetan peristiwa tahun sekian. Itu sebuah sejarah. Tapi kalau kita belajar sirah nabawiyah, itu enggak hanya itu saja. Kita bukan hanya sekedar belajar sebuah sejarah, sebuah perjalanan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi lebih daripada itu. Kita mempelajari Islam itu sendiri. Ya. Ketika kita belajar tentang sirah nabawiyah, kita mempelajari tentang Islam itu sendiri. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul yang menyampaikan agama Islam ini, dan beliau menjadi contoh teladan. Jangan lihat orang lain, Pak, Bu. Jangan lihat orang lain. Kalau lihat orang lain, siap-siap kecewa. Ya. Pernah ingat nggak, Bapak Ibu sekalian? Beberapa tahun yang lalu, agak lama lah, ada seorang dai.
ya nasional, ya, yang sangat dicintai oleh jamaah, apalagi ibu-ibu, ya, nasihatnya begitu indah, suaranya lembut, ya, ya. Kemudian isi dari tausiah menyangkut dengan menjaga hati, gitu. Lalu kemudian beliau, ya, melakukan sesuatu yang halal, Pak. Ya, lakukan sesuatu yang halal, Bu. Apa itu? Ya, nikah lagi. Itu kan nikah, bukan berzina. Beliau nikah lagi. Tapi separuh Indonesia ini memusuhi beliau. Ya, separuh Indonesia memusuhi beliau. Ah, iya kan? Padahal dulu tuh udah ibu-ibu pokoknya kalau udah beliau yang memberikan tausiah pokoknya udah kelepek-kelepek dah. Ya, so panjang-panjang itu ibu-ibu, ya Allah jagalah hati, ya subhanallah gitu. Beliau melakukan sesuatu yang halal, bukan yang haram. Beliau udah melakukan yang haram, Pak. Bu, yang halal beliau lakukan, dimusuhi ibu-ibu semua. Ada lagi ibu-ibu yang menonton beliau, ya kan? Ah, itu. Jangan kita mengidolakan sosok lain selain baginda Nabi, jangan. Nanti kecewa nanti. Ya, kecewa. Tapi kalau Rasulullah, ini udah pasti nih, udah pasti. Ya, ini role model yang terbaik. Maka kalau mempelajari sirah Nabi, kehidupan Nabi, kita sebenarnya sedang mempelajari Islam secara seutuhnya. Nah, itu dia. Wa innamal gharadu minha, akan tetapi tujuan dari kita mempelajari sirah nabawiyah ayyatawsawwara al-muslimu al-haqiqatal islamiyah fi majmu'iha mutajassidah fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mempelajari sirah, kita benar-benar mempelajari Islam secara utuh dan kita bisa melihat bagaimana mempraktekkan Islam secara sempurna itu ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ai inna dirasat sirah nabawiyah laysat siwa amalun tatbiqiyun yuradu minhu tajassidul haqiqiyatil islamiyatil kamilah fi mathalihal a'la Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika kita mempelajarinya, kita melihat bagaimana kehidupan Nabi, di sana kita bisa melihat bagaimana Islam itu sesungguhnya. Ya. Kalau kita katakan begini, contoh, tujuan dari manusia diciptakan, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Nah, kalau orang membaca ayat ini lalu mengatakan kalau gitu saya nggak usah kerja, saya nggak usah berkeluarga, nggak usah nikah. Kenapa? Kalau saya kerja, waktu saya terbuang untuk bekerja. Kapan saya ibadahnya? Kalau saya berkeluarga, saya harus melayani istri saya, harus mendidik anak-anak saya. Padahal tugas saya kan untuk ibadah. Saya nggak mau, gitu. Saya nggak mau. Saya maunya ibadah tok. Pokoknya saya di masjid ya 24 jam. Kalau ada 25 jam, 25 jam saya di masjid. Wow, gitu. Kenapa? Saya ingin mengamalkan dari ayat ini, gitu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi apakah benar begitu caranya, Pak? Apakah benar begitu caranya? Enggak. Pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada, ya, sahabat Nabi, ya, yang ketika mendengar tentang bagaimana surga, bagaimana neraka, bagaimana orang-orang mengamalkan ibadah, ini langsung mengatakan kepada orang-orang, saya pokoknya nggak mau nikah saya. Kenapa? Kalau saya nikah saya sulit untuk ibadah. Ya. Yang lain mengatakan saya nggak mau tidur malam, pokoknya sepanjang malam saya sholat tahajud, qiyamul lail. Nah, ini kedengaran kepada Nabi ini. Nabi mendengar ada orang ngomong seperti itu. Maka Nabi panggil orang ini tadi. Ya, Nabi panggil. Ya. Wahai fulan, benar kamu mengatakan begini, nggak mau tidur malam, mau ibadah sepanjang malam. Iya ya Rasulullah. Saya mau ibadahnya karena manusia diciptakan untuk ibadah. Ya. Lalu kemudian satu lagi, benar kamu nggak mau nikah. Iya ya, so kalau nikah saya ribet, rumit. Ya. Betul Pak ya? Ribet, rumit. Ya. Kalau pulang, ya, kalau pergi harus kasih tahu istri juga, mau kemana Pak? Mau ke sana. Ya, lalu tanya lagi. Ya, telat pulang.
Ya, begitu pulang, bapak dari mana aja? Lah, pulang saya apa? Pulanglah ditanya-tanya. Ribet begitu ya. Nah, orang mau itikaf di masjid lama-lama ditanya, kok nggak pulang-pulang? Ya. Ini gara-gara yang seperti ini. Ini sahabat tadi nggak mau, saya nggak mau nikah, ribet. Ya ribet. Ya. Ngurusin istri, ngurusin anak, harus nyari nafkah. Kalau saya makan sendiri kan enak, sehari saya makan gampang tuh. Ya, gampang. Ada satu lagi tuh, sahabat yang lain, saya pokoknya tiap hari puasa, nggak mau buka puasa, tiap hari. Ya, saya mau ibadah tiap hari tuh, ibadah puasa terus. Gitu. Rasulullah katakan, aku adalah manusia yang Allah utus sebagai contoh teladan. Tidak ada manusia yang lebih baik daripada aku, kata Rasulullah. Ya, Rasulullah mengatakan lebih baik, nggak ada yang lebih baik, bukan Rasulullah menyombong ya, bukan. Rasulullah ingin mengatakan bahwa contoh terbaik itu adalah aku, kata Rasulullah. Aku berpuasa, aku juga berbuka. Ada yang aku nggak berpuasa, nggak tiap hari Nabi puasa, enggak Pak, Bu. Bukan tiap hari Nabi puasa, enggak. Nabi ada berpuasa, ada Nabi nggak berpuasa. Kemudian aku bangun malam tahajud, qiyamul lail, aku juga tidur. Nabi bukan sepanjang malam itu sholat, enggak. Rasulullah tidur. Rasulullah memberikan hak istrinya juga, ya, menunaikan hak istrinya, iya juga. Tapi ada juga bangunnya. Dan Rasulullah itu menikah, bukan satu. Ya, berapa istri Rasulullah total semuanya? 11. Yang di saat bersamaan 9. Pak, bayangan Pak, satu aja gimana Pak ya? Nah, satu aja kita udah terasa tuh bagaimana capeknya ya. Nah, karena ini kan masalah emosional juga ya kan? Bagaimana jangan menyinggung istri, bagaimana menyayangi istri ya kepada anak. Dan itu udah terasa juga itu. Menafkahi ya, kalau satu dinafkahi lumayan lah 3 sampai 5 juta, enggak begitu. Kalau ada 2 kali 2, lumayan juga mencarinya itu Pak. Ya kan? Kalau ada 4, bayangkan. Rasulullah 9. Main-main. 9. Ya. Baik perkara nafkahnya, membagi waktunya, dan melayani istri-istrinya, Pak. Itu nggak main-main, 9. Rasulullah menikah dengan 9 wanita di saat yang bersamaan tuh. Maka Rasulullah katakan, siapa yang mengikuti sunnahku, itulah dia. Siapa yang tidak mau menikah, maka dia tidak mengikuti sunnahku. An-nikahu sunnati. Ya, nikah itu sunnahku, kata Rasulullah. Jadi kehidupan Rasulullah adalah contoh terbaik, Pak. Jadi jangan kita memandai, maksud saya begitu. Jangan kita memandai. Kadang-kadang manusia ada memandai, Pak. Ya, bacanya satu hadis, bacanya satu ayat, langsung dilaksanakannya tanpa memandang hal-hal yang lain gitu. Ya, nggak dipedulikan, ini puasa, puasa semua terus. Nah, ini enggak begitu. Ya, porsi terbaik itu adalah bagaimana mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian disebutkan lagi hal yang paling pertama, ya, kenapa kita mempelajari sirah nabawiyah itu dan kita dapat mengambil iktibar daripada perjalanan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah fahmu syakhsiyatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, fahmu syakhsiyatir Rasul sallallahu alaihi wasallam min khilali hayatihi wa dhurufihi allati 'asha fiha, memahami bagaimana kehidupan Nabi dan memahami kondisi yang Nabi alami pada waktu itu. Maksudnya begini, kita di Indonesia ini tidak sama kondisinya dengan yang ada di Arab. Ya. Ketika misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makan dengan 3 jari, itu berbeda halnya dengan kita, Pak. Nabi itu makan roti, tentu 3 jari gampang ambil roti itu, ya, gampang. Kalau makan nasi, Pak, pakailah 3 jari itu, lama selesai ya. Apalagi makan nasi kapau kan, 3 jari macam mana ini 3 jari ini, ya, nggak bisa. Nah, kita mempelajari sirah Nabi ini, kita mempelajari bagaimana kondisi masa itu gimana ya. Itu satu. Yang kedua yang saya sebutkan tadi itu masalah poligami, nikah, Pak. Lebih dari satu kondisi orang Arab. Ketika itu saya pernah kepikiran, jadi saya pengen nikah juga lah sama orang Arab. Orang Arab cantik, Pak. Memang cantik. Ya.
Kalau misalnya di Indonesia ini kita jalan, ya, lalu kita lihat ada 5 orang Pak, wanita jalan beriringan. Ya, dari 5 itu yang cantik itu 4. Ada satu yang ya nggak begitu cantik lah begitu. Kalau di Arab Pak, kita jalan, kita lihat ada 5 orang cewek yang jalan Pak. Yang cantik itu 7 Pak. Oh, bayangkan. Sak bayang-bayangannya itu cantik gitu. Ah itulah, ya, itulah ininya ya. Jadi saya pernah kepikiran juga. Saya kepikiran, wah ini kayak saya mau nikah nih sama orang Arab nih. Ya, orangnya cantik, hidungnya memancung, putih, tinggi, semampai, matanya hijau Pak. Bukan matanya itu mata duitan ya, matanya hijau. Apa namanya itu? Bagian matanya hijau. Kan cantik betul itu. Saya pikir kayak nikah sama orang Arab lah. Nah, waktu pun berlalu, ya, dengan cita-cita seperti itu, akhirnya saya kenal dengan beberapa orang Indonesia yang nikah dengan orang Arab, Pak. Ini memang nikah sama orang Arab dia. Ketika berkunjung ke rumahnya, apa yang terjadi? Ketika saya duduk sama teman di ruang tamu, yang nyiapin teh, abang itu. Yang ngambil kue, abang itu. Yang membersihkan meja itu, abang itu. Dalam hati saya, kenapalah istrinya nggak ini ya? Istrinya duduk santai Pak, nonton TV Pak. Dalam hati saya, enggak nih, kayaknya enggak nih. Akhirnya saya tanya memang kepada senior-senior, apa memang kayak gitu orang Arab? Ya iyalah, kalau di Arab tuh beda sama kita. Perempuan tuh udah kayak ratu di sana tuh, nggak ada dia melayani itu. Kerjanya cuma satu aja, melayani suaminya. Kata suaminya, go dia. Masak enggak, ya, membersihkan rumah enggak. Ya, pilihannya 2, ya si bapak ini membersihkan rumah sendiri atau cari pembantu, itu pilihannya. Nah ada pilihan lain Pak. Dalam hati saya, enggak jadilah kalau gitu, enggak jadi. Ya, akhirnya enggak jadi Pak. Ini, ya itu memang adat istiadat orang Arab tuh begitu. Ya jangan terkejut. Ya, jadi kalaulah seperti itu Pak, tentu si suami ini mau nikah lagi ya, oke, karena uangnya banyak kan, uangnya banyak, bisa dicari pembantu 1, dia nikah lagi cukup uang maharnya, cari pembantu 1 lagi, cukup Pak, ya, cukup, dan memang itu saja kegiatannya. Nah kalau kita di sini kan enggak, di Indonesia ini istri itu udah paripurna udah, yang melayani suami ya istri. Yang beres-beres rumah siapa? Ya istri. Yang nyuapin anak, istri. Yang masak, istri. Yang cepokin anak, istri. Nah terus kemudian kita bilang, saya mau cari istri lagi. Ini kan ya nggak sesuai, kondisinya tuh nggak sesuai gitu. Bukan poligaminya salah, bukan. Ya, tapi kondisinya mirip seperti yang terjadi kepada seorang dai tersebut, dai nasional itu, yang menemani dari awal, ya, dari beliau rumahnya kontrakan, ya, karena ada jemaah itu dekat dengan beliau, jadi tahu betul dari rumah kontrakan. Kalau pengajian pakai tenda apa namanya yang biru itu Pak, pakai apa namanya itu, tenda-tenda biru kecil gitu, taruh depan rumah supaya orang bisa duduk ngaji, nggak kehujanan. Dari begitu Pak, kemudian mempunyai anak yang begitu banyak, bersusun anak tuh kan, capek tuh, habis itu nikah lagi sama yang lebih cantik lagi, kan itu masalahnya itu. Akhirnya kan marah tuh ibu-ibu semua. Ini udah menemani dari nol, begitu kan, kondisinya nggak sama gitu. Jadi ketika kita mempelajari sirah nabawiyah, di situ kita bisa oh ya kondisinya nggak sama nih, ya kondisinya nggak sama. Ya. Maka ketika kita memahami kondisi nggak sama, kita bisa melihat ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, sunnah-sunnah Nabi itu menjadi lebih sempurna kita memandangnya. Nggak hanya dari satu sisi. Kadang-kadang kan begitu. Ada sebagian, bahkan sebagian da'i nih ya, sebagian ustadz nih, dia kutip satu hadis, masalah ketaatan istri sama suami, langsung dicecer nih ibu-ibu nih. Ya. Ibu-ibu yang tidak ridho suaminya poligami masuk neraka, ini hadisnya. Oh langsunglah meradang lah ibu-ibu terus kan. Ya,
nggak salah, hadisnya nggak salah, Bapak Ibu sekalian, hadisnya tidak salah, tapi kondisinya, ini dia. Itulah kenapa ketika kita mempelajari sirah ini kita melihat, oh kehidupan Nabi, dan kita melihat, oh kondisinya seperti ini nih, ya, melihat kondisinya seperti ini. Ya. Nah itu bagian dari mempelajari sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian ayyajidal insan baina yadayhi suratan lil mathalil a'la fi kulli syai'in min syu'unil hayatil al-fadilah. Dengan mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam kita mampu melihat bagaimana sih kehidupan yang paling baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita hanya melihat hadis-hadis, melihat ayat-ayat Al-Qur'an, kita kan tidak paham bagaimana sih kehidupan itu yang sebenarnya. Karena antara ini hukum, ini pelaksanaan, itu akan ada jenjang untuk menuju ke sana. Ya, ada jenjangnya, Pak. Bukan tiba-tiba. Ya, nggak tiba-tiba kita langsung semua langsung menjadi wali ya. Ya, langsung sholatnya 100 rakaat tiap malam. Ya nggak gitu juga. Ya, tapi ada jenjangnya. Nah, kita lihat ini contoh nih tentang pengharaman khamar. Khamar itu kan haram, Pak. Tapi khamar dulu itu menjadi adat kebiasaan orang Arab. Asal duduk kita kumpul seperti ini, kalau di Arab pada masa jahiliyah, udah ada nih, botol-botol tuh udah ada tuh. Asalkan duduk, nongkrong, pasti ada minuman khamar. Apalagi malam-malam, karena dingin. Di Arab tuh dingin kalau malam. Jadi itu penghangat badan. Jadi kebiasaan betul, mendarah daging. Pengharamannya itu 3 tahap. Pengharaman khamar itu 3 tahap, bukan sekali langsung turun. Enggak. Maka kata Sayyidina Umar, seandainya ayat tentang pengharaman khamar itu turun duluan, artinya langsung haram, langsung haram, niscaya banyak yang murtad. Kata Sayyidina Umar, langsung banyak yang murtad. Kenapa? Udah kebiasaan. Nah itu kita bisa melihat ya bagaimana kondisi. Oh kondisi ini sangat berat nih. Maka untuk merubah itu perlu waktu, perlu tahapan. Ya. Itu bagian dari mempelajari sirah. Bagaimana menerapkan hadis-hadis, ayat-ayat Al-Quran di dalam dakwah, dalam merubah masyarakat. Kalau masyarakat di sini punya satu kebiasaan, misalnya kebiasaan itu buruk tuh, ya, kebiasaan nggak baik tuh misalnya, jangan langsung haram, bid'ah, neraka, selesai diusir orangnya. Masa lu ustaz lagi. Ya, tapi pelan, ada tahapan-tahapannya. Bukan dibiarkan, bukan, tapi memiliki tahapan. Gitu. Nah ini kan bagian dari memahami situasi dan kondisi yang Nabi alami, Nabi jalani dalam kehidupan beliau. Merubah orang Arab jahiliyah, Pak. Orang Arab jahiliyah ini, orang buruk betul deh, Pak. Kita nggak ada yang seperti ini jahatnya. Nggak ada. Coba bayangkan, ada anak lahir perempuan ditanam, dikubur, dibunuh. Ada di antara kita yang bunuh anak begitu? Kan enggak ada, ya. Kecuali yang wanita yang ya itu ya, enggak ada suaminya itu lain cerita. Ini kan enggak ada. Kalau marah sama orang langsung bunuh, Pak. Langsung bunuh. Ya. Kalau sudah dendam sama seseorang, kalau orang itu mati diambil jantungnya dimakan, Pak. Kayak Hindun ya, ketika marah betul dengan pamannya Nabi Sayyidina Hamzah, ya kan disuruh bunuh tuh. Ketika dibunuh apa dia? Ambilnya pisau, congkelnya dimakannya, Pak. Coba bayangkan, ada orang kita yang seperti itu? Nggak ada. Jadi dari yang paling buruk seperti itu bisa menjadi sahabat yang Allah kasih stempel apa? Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Mereka ridho kepada Allah, Allah ridho kepada mereka. Dari yang paling buruk jadi manusia paling baik. Nah ini perjalanan ini ada. Gitu. Kalaulah manusia paling buruk itu bisa jadi manusia paling baik, apalagi kita yang bukan orang-orang yang buruk. Maka dengan mempelajari sirah Nabi ini harapannya kita yang sudah baik ini, Bapak Ibu sekalian, bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan gak akan sulit bagi kita untuk menjadi orang baik itu. Nggak akan sulit. Nggak akan sulit. Kenapa? Karena kita sudah baik. Tinggal jalan untuk kita mendapatkan pertolongan Allah.
Kita berkomunikasi dengan Allah. Maka dalam ayat Al-Quran disebutkan wasta'inu bis sabri was shalah. Ya, cari pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Jadi sholat ini dia, ruhnya itu ada. Ruh dari sholat itu ada. Ketika kita berpuasa, apakah kita berpuasa sekedar menjaga nggak makan nggak minum? Kan nggak begitu. Lebih daripada itu ada ruhnya di sana. Ada ruh dari puasa itu sendiri. Apa? Menjadikan kita orang yang mampu menahan hawa nafsu kita sendiri. Keinginan-keinginan yang nggak pantas itu. Ya. Bahkan menahan diri kita dari sesuatu yang sifatnya itu makruh gitu. Karena kita kalau puasa kan menjaga dari bahkan yang makruh aja nggak kita kerjakan ya. Ya. Misalnya sikat gigi pada siang hari bulan Ramadan kan makruh. Ya, padahal kita ada rasa-rasa nih, udah nggak enak mulut ini baunya nih. Ya kan? Tapi sikat gigi nggak kita? Enggak biasanya. Kenapa? Makruh Ustaz. Padahal kan nggak haram. Nggak haram, makruh aja. Tapi dari yang makruh pun kita nggak mau melakukannya, juga bayangkan. Itu ruhaniyahnya di sana. Bagaimana kita bisa menjauhi segala yang bahkan jangankan yang haram, yang makruh aja nggak mau kita. Nah ini bagian dari memahami dan mendapatkan ruhaniyah dari ibadah-ibadah yang kita lakukan. Karena ini yang kemudian akan tercermin dalam kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin ini adalah bagian muqaddimah, bagian awal dari kita mempelajari sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mencapai ruhaniyah yang lebih baik, mencapai adab kita baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kepada sesama hamba Allah. Bagaimana kita bisa mencapai adab yang begitu tinggi, begitu mulia, mengantarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang mulia. Siapa patokannya? Patokannya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan yang lain. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Baik, silakan yang bertanya. Satu aja. Ya. Dari satu kajian kita kan masalah tasawuf. Ya. Jadi ulama tasawuf itu biasanya kita kenal dengan Imam Al-Ghazali. Ya. Dan sekarang ini banyak aplikasi dari tasawuf itu yang biasa disebut dengan tarekat. Ya. Tarekat itu saja. Menanyakan Imam Al-Ghazali itu tarekatnya apa sih? Baik. Ini pertanyaannya nih dalam ini sebenarnya. Jadi begini Bapak Ibu rahmati Allah. Tasawuf itu sebenarnya kan istilah yang muncul di kemudian hari. Artinya begini, di masa Rasulullah nggak ada istilah tasawuf, sama seperti di masa Rasulullah nggak ada istilah fikih, nggak ada istilah usul fikih, itu nggak ada itu. Istilah fikih, usul fikih, tasawuf itu pada masa-masa setelah Rasulullah SAW yang dibuat oleh para ulama untuk memberikan penamaan, ya, kekhususan pembahasan dan kajian. Jadi, kajinya apa? Kaji fikih ini. Berarti kita paham yang dikaji di situ nanti masalah hukum. Bahasanya apa nih? Bahasanya usul fikih ini. Kalau usul fikih kita paham. Ya. Bahwa yang dibahas nanti itu tentang masalah bagaimana cara pengambilan dalil nih. Ya. Apa pengajiannya? Pengajian hadis, pengajian usul hadis atau mustalahul hadis. Berarti kita akan mempelajari bagaimana sebuah hadis itu dibedah. Ya, apakah ini bisa sahih, hasan, dhaif begitu. Itu penamaan ya, penamaan pada masa setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan tasawuf, satu istilah untuk cabang ilmu yang mana intisarinya adalah bagaimana tazkiyatun nafsi, membersihkan diri, mensucikan hati kita dari sifat-sifat yang tercela. Misalnya iri hati ya. Itu kan kajinya khusus tuh ya, bagaimana kita menata hati kita. Beberapa ulama-ulama yang berkecimpung di dalam tasawuf itu seperti Imam Al-Ghazali, ya, kemudian Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, kemudian Imam Hasan Al-Basri. Ini semua merupakan imam-imam dari tasawuf. Dari bagian tasawuf itu ada sebahagian ulama yang kemudian membuat metode ataupun tata cara bagaimana seseorang bisa mencapai ma'rifatullah, mengenal Allah, beradab kepada Allah dengan cara zikir-zikir. Itulah kemudian ada tarekat-tarekat. Tarekat artinya jalan.
Jalan artinya metode ya, metode yang diperkenalkan oleh beliau untuk orang-orang awam nih, bagaimana caranya bisa beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam tarekat-tarekat itu diajarkan bagaimana beradab dalam zikir. Zikir itu bukan hanya langsung berzikir, nah, berwudu dulu, kemudian berpakaian yang pantas, kemudian menghadap ke arah kiblat, itu diajarkan semua di sana. Ya, berapa kali berzikirnya itu ada diajarkan di sana seperti itu. Nah, ada tarekat Naqsyabandiyah, ya, ada tarekat Al-Qadiriyah, ya, tarekat Rifaiyah, banyak tarekat, ya. Tapi memang harus hati-hati memilih tarekat ini, Bapak Ibu sekalian. Ada tarekat-tarekat yang nggak jelas, dan itu yang kemudian menjadikan istilah tasawuf ini jadi tak baik, jadi buruk. Dan bahkan saya yakin Bapak Ibu sekalian pernah nggak ketemu Pak orang yang sudah ikut suluk, ya, malah menjadi tidak sholat, pernah nggak ketemu? Kalau saya pernah ketemu, ya, malah makin nggak sholat. Ya. Kenapa? Pakai dalil lagi deh Pak, pakai dalil nggak sholatnya itu. Katanya sama saya dulu, ingat saya itu, kamu tahu nggak sholat itu untuk apa? Katanya. Ya untuk ibadah. Saya bilang, itu salah kamu katanya. Walau disalahkan saya Pak, dipakainya ayat Quran, aqimus sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingat aku, kata Allah. Jadi sholat itu mengingat Allah. Ya. Oh iya Pak, iya. Nah sekarang saya sudah sampai pada tahapan di mana saya selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saya duduk seperti ini, saya ingat Allah. Kamu kan enggak, katanya. Tembak begitu saya Pak. Jadi gimana Pak? Ya, karena saya sudah ingat Allah, saya nggak perlu sholat lagi, katanya. Saya, iya. Kacau nih. Karena yang saya tahu, Rasulullah adalah orang yang paling ingat Allah. Nah Rasulullah nggak pernah nggak sholat. Rasulullah nggak pernah nggak sholat, selalu sholat. Ya. Jadi, inilah anehnya ini. Gitu ya, itu gambaran di tasawuf tadi. Ada tarekat-tarekat. Ya. Ya. Kalau nggak bertarekat pun nggak apa-apa, Pak. Jangan khawatir. Nggak bertarekat pun nggak apa-apa. Karena itu juga merupakan metode jalan. Nah sekarang pertanyaannya, Imam Al-Ghazali tarekatnya apa? Beliau tarekatnya Al-Ghazaliyah namanya. Nah itu bukan beliau menamakan sendiri, bukan. Para pengikut-pengikut beliau, ulama-ulama melihat, oh ini tata cara atau bentuk dari riyadhah ataupun latihan yang dijalankan oleh Imam Al-Ghazali, disebut dengan tarekat Al-Ghazaliyah. Ya, beliau nggak ikut yang Naqsyabandiyah, Qadiriyah, itu nggak ikut itu Pak. Beliau punya tasawuf tersendiri dengan riyadhah nafsiyah, melatih diri, menahan diri dari hal-hal yang tak baik. Berat itu. Kalau yang Naqsyabandiyah kan dengan zikir ya, dengan zikir berapa ribu kali, 5.000 kali, 10.000 kali, kan seperti itu. Zikir Qadiriyah juga demikian. Kalau Ghazaliyah ini lebih kepada melatih diri, berpuasa, sholat tahajud, sholat, begitu Pak. Jadi melatih diri supaya kita nggak sibuk ngurusin orang lain, nggak suzon dengan orang lain, nggak memandang rendah orang lain, begitu arahnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Semoga ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah melindungi kita semua dan menjadi kita hamba-hamba Allah yang semakin kenal dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatullah. Tertutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.